Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Musto Channel. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi materi kelas 9 chapter 4 ya, yaitu procedure text, salah satu genre teks yang dipelajari di SMP MTS. Baik, teks prosedur ya, bahasa Indonesianya teks prosedur, tapi dalam bahasa Inggris procedure text ya. Definisinya adalah suatu teks genre yang memberitahu atau menjelaskan cara membuat ya atau mengoperasikan sesuatu, yaitu melalui serangkaian langkah-langkah tertentu. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya rincikan ini di sini. Macam-macam teks prosedur itu yaitu cara membuat ini ya, resep makanan. Kalau ini adalah resep minuman. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan itu buku petunjuk ya, manual instruction ya, mengenai cara mengoperasikan alat atau sesuatu ya. Jadi ada 3, yaitu food recipe, drink recipe, and manual instruction. Oke, next. Text procedure itu memiliki social function atau fungsi sosial, to tell how to make or operate something through certain steps ya. Ini terjemahannya, digunakan untuk menjelaskan atau memberitahu cara membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah tertentu secara sistematis ya. Oke. Adapun ini ya, generic structure ya, struktur dari teks prosedur ya, procedure text. Yang pertama, umumnya yang ini ada aim, goal, yaitu tujuan ya. Di dalamnya berisi sesuatu yang akan dibuat atau dikerjakan. Biasanya ini digunakan sebagai judul ya, title ya. Kemudian materials ya, itu menjelaskan bahan-bahan atau material atau komposisi ya yang dibutuhkan ya. Kemudian terakhir adalah steps atau methods, yaitu langkah-langkah untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu ya. Ini secara umum struktur dari teks prosedur itu mencakup 3 poin ini. Oke, we go to the next page. Ya, language features atau ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple present ya, simple present tense, terutama untuk ini ya, kalimat imperatif atau kalimat perintah ya. Contoh, peel ya, kupaslah, use gunakan, boil didihkan ya, turn on nyalakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua menggunakan temporal conjunction ya, konjungsi waktu ya, temporal. Contohnya first ya, pertama, second kedua, next selanjutnya, finally akhirnya ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga menggunakan action verbs, kata kerja action ya, aktif ya. Contoh cut ya, cut, potonglah, pour, tuangkan atau taburkan ya, add, tambahkan, mix, campurkan. Ini kata kerja aktif ya, melakukan suatu tindakan, dan lain-lain. Kemudian kita akan lihat ini ya, contoh dari teks prosedur. Yang pertama adalah drink, minuman ya, drink recipe. Nah, ini saya bacakan ya. Good morning sir, ma'am. Ini harusnya ma'am ya. Today I'm going to show you how to make a cup of coffee. Ya,
Ini a cup of coffee ini merupakan bagian dari goal atau aim ya, tujuan ya. Before making it, I need some materials such as sugar, coffee powder, and boiled water. Ini adalah materials, bahan-bahannya. Kemudian ini langkah-langkahnya ya, steps ya. Let's get started. Here are the steps. First, ya ini ya, tadi ya, language feature ini adalah temporal conjunctionnya. First, put 2 spoonfuls of sugar into the cup. Second, put 1 spoonful of coffee into the cup. Third, pour the boiled water into the cup. Fourth, stir it thoroughly. Yes, stir it thoroughly. Finally, the coffee is ready to serve. That's all the ways to make a cup of coffee. Thank you, sir, ma'am. Ya. Ini saya artikan dulu ya. Langkah-langkahnya pertama, tuangkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. Kedua, ya, taruh ya atau taburkan ya. Bahasanya ini taburkan, maaf ini ya. Tuangkan juga bisa. Ya, masukkan juga bisa. Masukkan sesendok kopi ya ke dalam cangkir. Ketiga, nah ini benda cair, kita artikan tuangkan, ini yang tepat ya. Tuangkan air yang mendidih ke dalam cangkir tadi. Keempat ya, aduk rata ya. Akhirnya kopi siap disajikan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat contoh yang lain ya. Food recipe ya, resep makanan. Alright. Contoh yang kedua adalah how to make a bowl of instant noodle. Ya, bagaimana cara membuat semangkok mie instan ya. Ini masuknya goal atau aim ya. Kemudian ini materialsnya atau ingredients, bahannya ya yang dibutuhkan instant noodle ya, mie instan itu sendiri. An egg, sebuah telur, cabbage ya, sayur ya, kubis atau sayuran yang lain ya, or any other vegetable. Kemudian yang keempat, water. Kemudian yang terakhir ini adalah langkah-langkahnya ya, steps ya. First, boil water in a pan until it boiled ya. Pertama-tama didihkan air dalam panci atau wajan ya, sampai masak, sampai airnya mendidih atau masak ya. Kemudian yang kedua, while the water is boiling, chop some cabbages ya. Ya, saat ini ya sedang mendidihkan air ya, potong sayur kubis itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, crack an egg and put it into the boiling water. Kemudian ya intinya ini telurnya kita crack, itu istilahnya dipecah kemudian dituangkan ya, itu ya, telurnya itu, cairannya itu ke dalam air mendidih tadi. Kemudian yang keempat ya, add some cabbages ya, tambahkan beberapa sayur kubis tadi. Kemudian put the instant noodle to the pan ya, masukkan mie instan ke dalam wajan ya atau panci. Kemudian while the noodle is cooking, prepare the seasoning on a bowl ya. Saat mie sedang dimasak ya, siapkan bumbu-bumbu ya, masukkan ke dalam mangkok ya. When the noodle is cooked, saat ya ketika mie sudah masak, turn off the stove ya, matikan kompor. Pour the noodle into the bowl ya, tuangkan ya atau taruh atau letakkan mie tadi ke dalam mangkok. The last, yang terakhir, a bowl of instant noodle is ready to serve ya. Akhirnya semangkok mie instan siap untuk disajikan atau dimakan. Nah,
Ini adalah steps, langkah-langkahnya. Ini materials needed, yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah goal aim ya. Oke, we're going to the next page. Berikutnya adalah contoh teks prosedur manual instruction atau manual appliance ya. Petunjuk cara menggunakan suatu alat tertentu. Di sini blender yang digunakan ya. How to use a blender? Bagaimana cara menggunakan blender? Kalau untuk manual instruction ini tidak ada bahan-bahannya ya, atau materialsnya langsung ya. Steps, langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya ya. Make sure the blender is clean and in working conditions ya. Pastikan blender bersih ya, dan kondisinya masih baik ya, masih bisa digunakan. Plug to the socket ya, itu jack atau itunya ya, kabelnya itu dicolokkan ke soket ya, stop kontak ya. Kemudian put your ingredients inside ya, masukkan bahan-bahan ya ke dalam. Bisa mencoba try fruits like banana, avocado or papaya ya. Contohnya pisang, alpukat atau pepaya. Close the lid and hold the cover tightly. Tutup ya, tutup itu penutup, dan hold the cover tightly, dan apa namanya, pegang ya, pegang penutup dengan erat atau kencang. Kemudian press the button to blend it ya. Kemudian tekan ya tombol untuk segera memblender itu ya tadi. There are some other buttons showing the speed of blender blades. Try the other buttons ya. Ada beberapa tombol yang menunjukkan kecepatan ini ya, mata pisau di blender itu. Anda bisa mencoba tombol yang lain. Open up the lid and pour it out ya. Buka penutup blender tadi dan tuangkan ya buah-buah tadi yang sudah di blender tadi. After the usage, setelah pemakaian, don't forget to clean the blender jar ya. Setelah pemakaian jangan lupa membersihkan tabung blender, lid ya, penutup, kemudian blades mata pisau, not including the base ya, tidak termasuk yang di dasar itu, yang bawah ya. Bawah maksudnya mungkin rangkaian itu alatnya, elektriknya ya. Khusus ini tidak dibersihkan ya. Oke, itu adalah contoh text procedure untuk manual instruction atau manual appliances ya. Thanks for watching. Itu saja untuk penjelasan mengenai procedure text ya. Untuk video selanjutnya insya Allah admin akan post ya soal-soal terkait dengan procedure text. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.